Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Sinau Kimia. Bagi Anda para siswa SMA di mana saja Anda berada, semoga melalui channel ini kalian mendapatkan pencerahan dalam belajar kimia. Tapi jangan lupa klik like dan subscribe-nya agar saya tambah bersemangat. Selamat mengikuti. Pada pertemuan kali ini kita akan bicarakan ikatan kimia. Nah, ikatan kimia ini dipersyaratkan dengan pengetahuan sebelumnya, yaitu konfigurasi elektron dan sistem periodik unsur. Nah, bila mana kalian sudah memenuhi atau sudah memahami konsep sebelumnya itu, maka kalian akan dengan mudah untuk bisa memahami konsep ikatan kimia berikut ini. Nah, ikatan kimia itu apa sebenarnya? Ikatan kimia adalah ikatan antar atom-atom membentuk suatu molekul. Contoh dari beberapa molekul seperti gambar di sini, ada boron hidrida terdiri dari 3 buah atom H dan 1 buah atom boron. Amoniak ada 1 atom N dan 3 buah atom H dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh dari molekul di mana antar atom-atomnya terikat oleh ikatan kimia. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah kestabilan atom, ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, di alam, senyawa-senyawa dari unsur gas mulia atau golongan 8A itu tidak ditemukan. Mengapa tidak ditemukan? Kalau toh ada, itu adalah senyawa buatan atau sintetis, ya, senyawa buatan manusia. Nah, mengapa demikian? Menurut Lewis dan Kossel, tidak ditemukannya senyawa gas mulia karena gas mulia sulit bereaksi dengan unsur lain. Dengan kata lain, gas mulia bersifat stabil. Jadi kalau sulit bereaksi itu adalah stabil. Makin sulit bereaksi, makin stabil. Sebaliknya, kalau semakin mudah bereaksi berarti dia itu tidak stabil. Atau dengan kata lain, bersifat reaktif. Kestabilan gas mulia berkaitan dengan konfigurasi elektronnya. Gas mulia yang stabil itu karena memiliki konfigurasi elektron kulit terluarnya berisi 2 duplet atau 8 oktet. Nah, seperti berikut ini konfigurasi elektron gas mulia. Kalian perhatikan yang dilingkari merah adalah elektron valensi dari masing-masing gas mulia. Untuk helium, elektron valensinya 2, sedangkan yang lain 8. Ternyata dengan konfigurasi terluar seperti inilah, atom-atom helium, atom-atom gas mulia itu adalah stabil. Nah, yang 2 itu diberi nama duplet, sedangkan yang 8 diberi istilah oktet. Aturan oktet dan duplet. Untuk mencapai kestabilan, unsur-unsur dari golongan lain akan membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia, yaitu dengan cara melepas atau menangkap elektron. Logam akan melepas elektron, misalkan natrium, maka Na akan menjadi Na+ dengan melepas 1 elektron. Sedangkan non-logam akan menangkap elektron, misalkan klor akan menangkap elektron menjadi ion Cl-. Nah, untuk menggambarkan elektron valensi, maka dibuatlah oleh Lewis dengan rumus dot elektron, atau seperti ini, menggambarkan lambang atom yang disertai dengan elektron valensinya. Elektron valensi dinyatakan dengan titik atau dengan tanda tertentu. Kalian perhatikan tabel berikut. Golongan 1A, periode 2, itu adalah dimiliki oleh Li, yang elektronnya 1. Maka digambarkan 1 elektron di sekitar Li. Golongan 2 akan ada 2 elektron di kulit terluarnya, maka digambarkan 2 titik. Demikian golongan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pada golongan 8 ini, elektron-elektronnya sudah berpasangan. Nah, dengan demikian maka dia tidak perlu mencari elektron lagi. Maka dikatakanlah golongan 8 itu adalah atom-atom yang stabil. Contoh yang periode 3, Na, Mg, Al, dan seterusnya. Jadi elektron valensinya digambarkan dengan titik. Inilah yang disebut dengan
rumus Lewis. Jenis-jenis ikatan kimia yang akan kita pelajari kali ini adalah ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, dari tiga jenis ini, ikatan kovalen dibagi menjadi ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, kovalen rangkap 3, dan kovalen koordinasi. Kita akan bicarakan terlebih dahulu tentang ikatan ion. Ikatan ion adalah gaya tarik-menarik antara ion yang berbeda muatan, atau dengan nama lain, gaya tarik-menarik elektrostatis. Elektro itu listrik, statis itu diam, jadi listrik yang diam. Berbeda dengan listrik dari PLN yang berasal dari pembangkit listrik sampai ke rumah kita. Karena listriknya bergerak, maka listrik yang semacam itu disebut listrik dinamis, elektrodinamis. Nah, terbentuknya antara unsur logam dengan non-logam. Jadi ikatan ion ini terbentuk antara unsur logam dengan non-logam. Seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya bahwa logam adalah akan melepaskan elektron. Nah, jika logam melepaskan elektron, maka akan menjadi ion positif. Umumnya elektron valensi logam adalah 1-3. Ini untuk golongan utama atau golongan A. Dan akan dilepaskan semua elektron valensi tersebut. Sedangkan non-logam akan menangkap elektron menjadi ion negatif. Elektron valensi non-logam itu antara 4-7. Maka akan menangkap elektron agar menjadi 8. Nah, jika elektron valensinya 4, maka akan menangkap 4 elektron. Jika valensinya 5 akan menangkap 3 elektron. Jika valensinya 7, maka akan menangkap 1 elektron agar menjadi 8. Contoh, Mg dengan nomor atom 12, maka konfigurasi elektronnya seperti ini. Elektron valensinya 2, seperti tadi dikatakan, bahwa 2 akan dilepaskan semuanya. Kalau melepaskan 2, maka akan menjadi ion Mg2+, dengan konfigurasi elektron 28. Nah, ini meniru gas mulia, yaitu neon, yang nomor atomnya 10. Nah, dengan cara begini maka Mg menjadi lebih stabil. Nah, Mg2+ ini namanya kation atau ion positif. Cl yang nomornya 17, konfigurasi elektronnya adalah 287. Dengan elektron valensi 7, maka Cl akan menangkap 1 elektron. Akan menjadi Cl- dengan konfigurasi elektron 288. Nah, konfigurasi ini mirip dengan konfigurasi argon 288. Maka Cl akan menjadi anion, ion negatif. Elektron yang ditangkap dan dilepaskan akan dikalikan silang terhadap unsur-unsurnya, terhadap ion-ion ya maksud saya. 1 akan mengalihkan Mg dan 2 ini akan mengalihkan Cl. Maka jadilah rumus kimia Mg1 Cl2 atau MgCl2. Ilustrasi dari pembentukan tadi sebagai berikut. Mg, elektron valensinya 2, akan diberikan masing-masing ke Cl yang di atas dan Cl yang di bawah. Maka Mg akan berubah menjadi Mg2+, sedangkan Cl akan berubah menjadi Cl- sebanyak 2. Kemudian ketiganya akan berikatan menjadi MgCl2. Inilah rumus molekulnya. Nah, sekarang kalian berlatih untuk 5 buah soal ini. Tulislah rumus kimia soal berikut seperti contoh di atas. Kalian boleh screenshot dulu, lalu kita lanjutkan dulu materi selanjutnya. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk dengan cara pemakaian pasangan elektron bersama-sama. Terbentuknya antar sesama unsur non-logam. Jadi kalau non-logam dengan non-logam berikatan, maka jenis ikatannya ikatan kovalen. Catatan, elektron valensi atom H 1, Be itu 2, B itu 3, 1, 2, 3. Meskipun demikian, ketiganya itu akan mencapai kestabilannya dengan cara menangkap elektron.
bukan melepas elektron seperti logam pada umumnya ya. Ingat-ingat bahwa ini untuk H, Be, dan B itu kecenderungannya adalah bersifat menangkap elektron atau bersifat non-logam. Berdasarkan jumlah pasangan elektron yang digunakan, ikatan kovalen dibagi menjadi 3, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Ada 3 macam ini. Ikatan kovalen tunggal atau pemakaian satu pasang elektron bersama. Misalkan pembentukan CH4, C nomornya 6, maka konfigurasinya 2, 4. H nomornya 1, konfigurasinya 1. C dengan 4 elektron valensi, maka dia butuh 4 agar menjadi 8. Sedangkan H, dia punya 1, maka dia cukup menangkap 1. Bukan melepas 1, ingat-ingat ya. H itu adalah non-logam, jadi menangkap elektron. Nah, angka 4 dan 1 disilangkan, ya, maka akan menjadi rumus molekulnya C1H4 atau ditulis CH4. Angka 1 boleh tidak ditulis. Nah, ilustrasinya begini. C dengan elektron valensi 4, rumus Lewisnya seperti itu. Mengikat 4 buah atom H, maka nanti 4 buah H itu akan diikat oleh C seperti ini. Ya, jadi elektron milik C dipasangkan dengan elektron milik H, maka menjadi pasangan yang dipakai bersama-sama C dengan H. Ini rumus Lewisnya. Nah, dengan ikatan seperti ini, maka C sudah merasakan elektron valensinya menjadi 8 atau menjadi oktet, stabil. Demikian juga H. H dengan menangkap 1 elektron dari C, maka H itu akan merasa memiliki 2 elektron atau mengikuti aturan duplet, jadi stabil. Nah, rumus begini namanya rumus bangun atau rumus struktur CH4. Itu pasangan elektron ikatan atau PEI ada 4. Ya. Satu pasang itu namanya satu ikatan tunggal. Berikutnya ikatan kovalen rangkap 2. Karena pemakaian 2 pasang elektron yang secara bersama-sama. Misalkan pembentukan O2. O dengan nomor 8, maka konfigurasinya 26. Maka perlu menangkap 2 elektron. O yang satu lagi juga 8, tentu saja sama, akan menangkap 2 elektron. Maka angka ini disilangkan, akan menjadi rumus molekulnya O2O2 atau diringkas O1O1 atau lebih umum ditulis O2. Itu rumus molekulnya. Rumus Lewisnya seperti ini. O, maka dia akan memasangkan elektronnya seperti ini. Perhatikan, ini rumus Lewis dari molekul O2. Dengan cara berikatan itu, maka O yang kanan merasa memiliki 8 elektron, yang kiri pun 8 elektron. Maka mereka sudah nyaman. Nah, pasangan ini namanya pasangan elektron ikatan. Karena ada 2 pasang, maka disebut ikatan rangkap. Yang tidak digunakan untuk berpasangan namanya pasangan elektron bebas. Rumus dari struktur oksigen adalah O2 dengan 2 garis seperti ini. Ini rumus bangun atau rumus strukturnya. Nah, rumus strukturnya, rumus ikatan rangkapnya ada 2, maka ada 2 pasang. Yang ketiga, ikatan kovalen rangkap 3, itu berarti ada 3 pasang elektron bersama. Contohnya pembentukan N2. N dengan nomor atom 7, konfigurasi elektronnya 25, maka dia akan memerlukan menangkap 3 elektron. Demikian pula 1N yang lain juga menangkap 3 elektron, maka disilangkan menjadi rumus molekulnya N3N3 diringkas menjadi N1N1 atau lebih umum ditulis N2 saja. Itulah rumus molekul dari N2. Ilustrasinya begini, N
memerlukan 3 elektron, N ini juga perlu 3 elektron, maka mereka akan memasangkan 3 elektron mereka masing-masing dengan temannya itu. Nah, setelah berikatan seperti ini, maka N yang kanan merasa punya 8 elektron, demikian pula yang kiri merasa 8 elektron. Sudah bahagia semua. Nah, pasangan elektron ikatannya seperti itu, ada 3 pasang. Yang lain disebut pasangan bebas, ini rumus Lewisnya, rumus bangunnya atau rumus strukturnya. Pasangan bebasnya, pasangan ikatannya ada 3 pasang, maka 3 rangkap atau rangkap 3. Pengecualian kaidah oktet. Nah, senyawa yang tidak mencapai aturan oktet ini contohnya BeCl2 dan BCl3. Tadi di depan sudah saya katakan bahwa H, Be, dan B itu elektron valensinya 1, 2, 3, tetapi tidak melepaskan, bahkan menangkap elektron. Lihat gambarannya B. B dengan elektron valensi 2, maka seperti ini. Maka dia hanya mampu menangkap 2 untuk dipasangkan dengan miliknya. Maka 2 elektron itu akan dicarikan jodoh dari atom lain. Misalkan dari Cl. Nah, Cl ini menyumbangkan 1 elektron dipasangkan dengan milik Be. Nah, dengan begini, maka Be merasa bahagia cukup dengan 4 elektron saja, tidak mencapai oktet. Sedangkan Cl oktet, Cl yang kanan pun mengikuti aturan oktet. BeCl3, B elektron valensinya 3, maka dia hanya sanggup mencarikan 3 elektron lagi dari atom lain. Misalkan dari Cl, maka menjadi begini. Nah, seperti itu. Maka B sekarang elektronnya 6, tidak oktet, tapi dia sudah cukup bahagia. Sedangkan yang Cl mengikuti aturan oktet. Dan senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil, contohnya adalah NO2. N elektron valensinya 5. Nah, maka dia butuh 3 sebenarnya. Butuh 3 dari atom lain. Maka cara memenuhinya seperti ini. Nah, berikatan dengan O. Nah, O yang kiri, kita lihat elektronnya 6. Tetapi dia tidak ikut memasangkan dengan elektron milik N. Sedangkan elektron atom O yang kanan, elektron O dengan N dipasangkan. Nah, dengan demikian N ini elektronnya juga tidak 8 tetapi 7. Ya. Belum oktet, masih ganjil malah. Sedangkan O-nya baik yang kiri maupun yang kanan sudah mencapai oktet. Yang berikutnya senyawa dengan oktet berkembang atau di atas oktet. Contohnya PCl5 dan SF6. P nomor atomnya adalah 15, elektron valensinya 5. Nah, ternyata P ini mampu mencarikan jodoh pada elektron-elektronnya ini sebanyak 5 juga. Jadi semuanya itu akan dicarikan pasangan semua. Misalkan dengan Cl maka menjadi PCl5. Setiap Cl akan menyumbangkan 1 untuk dipasangkan dengan milik P. Lihat ini. Nah, itu. Nah, sedangkan elektron Cl yang lain saya tidak gambarkan biar lebih mudah. Dengan cara seperti ini maka P elektronnya tidak 8, bahkan lebih itu. Menjadi 10. Maka ini adalah dikatakan sebagai senyawa yang oktet berkembang atau lebih besar dari oktet. Begitu pula SF6 ini. S dia golongan 6, maka elektron valensinya 6. Nah, ke-6 elektronnya akan dicarikan pasangan semua dan dicarikan di sini dengan elektron milik F, maka akan dipasangkan dengan milik F seperti ini. Nah, dengan begitu maka S ini elektron valensinya elektronnya menjadi 12, sangat luar biasa. Gitu ya. Inilah yang tidak mengikuti kaidah oktet baik yang
kurang dari oktet, ganjil, dan juga yang lebih dari oktet. Berikutnya ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom saja. Contoh ikatan kovalen koordinasi. S nomornya 16, konfigurasinya 286, akan menangkap 2 elektron. O nomor atomnya 8, konfigurasinya juga 26, akan menangkap elektron juga sebanyak 2. Maka kalau ini ditulis rumus molekulnya S2O2 atau S1O1, atau lebih umum ditulis SO saja. Rumus molekulnya. Rm rumus molekul, SO, Rl itu rumus Lewis. Nah, SO itu seperti itu. Jadi masing-masing akan menyumbangkan 2 untuk dipakai bersama-sama antara S dengan O. Sedangkan Rb rumus bangun, maka ada 2 garis antara S dengan O. Tetapi di alam dikenal ada senyawa SO2. Ini berarti ada O1 lagi. Ini tadi rumus SO. Nah, kalau ketambahan 1 O lagi, maka 1 O yang baru ini akan berada di atom S dengan kedudukan seperti ini. Perhatikan. Nah, O yang ini ikut merasakan atau ikut menikmati pasangan bebas milik S. O itu tidak ikut menyumbangkan. Nah, maka O ini disebut ikatan kovalen koordinasi karena dia tidak ikut menyumbangkan. Atau O ini hanya nunut saja. Jadi ikatan kovalen koordinasi ya sama dengan ikatan nunut gitu ya. Ini ikatan kovalen koordinasi. Nah, kalau digambarkan rumus Lewisnya dengan tanda panah. Di tanda panah menggambarkan rumus Lewisnya. Panahnya mengarah pada yang nunut. Nah, O itu yang nunut O-nya aja, maka panahnya ke arah O. Berikutnya, kalau ada SO3, maka ini saya gambarkan dari bentuk SO2 dulu ini ya, SO2. Maka 1 O lagi akan ada di mana? Tentu saja akan berada di atas S ini. Perhatikan baik-baik. Nah, itu. Nah, O yang di atas ini ikut menikmati pasangan bebas milik S, dia sendiri tidak ikut menyumbangkan, maka ini juga ikatan kovalen koordinat. Nah, itu rumus bangunnya menjadi SO3 dengan 2 panah seperti itu. Itulah yang namanya ikatan kovalen koordinasi. Yang terakhir ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk antar atom logam dalam sepotong logam. Elektron dalam ikatan logam dapat bergerak bebas dan berpindah dari satu atom ke atom lainnya atau mengalami delokalisasi. Karena logam itu elektron valensinya mudah dilepaskan, maka dalam sepotong logam, elektron-elektron valensi itu bisa berpindah kemana saja. Maka akan diibaratkan bagaikan lautan elektron yang di dalamnya terdapat inti-inti atom sebagai zat terlarutnya. Kalau diibaratkan dengan es dawet, yaitu berarti kuahnya adalah elektronnya, sedangkan cendolnya adalah inti-inti atom logamnya. Nah, sifat logam sebagai berikut. Logam itu adalah bersifat penghantar atau konduktor, dapat menghantarkan listrik maupun panas dengan baik. Mengkilap jika digosok, elastis kalau direntangkan atau ditekuk, dan dapat ditempa serta ditarik. Ditempa artinya dipipihkan, ditarik menjadi kawat. Ini antara lain sifat-sifat dari logam. Latihan yang kedua kalian kerjakan juga ya, nanti kalau ada kesulitan kalian tanyakan dengan Bapak Ibu guru kalian. Ya. Belajar dengan baik,
Kalau belum jelas, diulangi lagi, di-setel ulang sampai kalian mengerti. Terima kasih, semoga sukses kalian. Selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.